Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani dengan NIM 2248201009 dari kelas 6A Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi teknologi bahan alam dengan dosen pengampu Bapak Hari Ade Saputra. Yang pertama, saya akan menjelaskan materi tentang pemilihan dan penyiapan bahan. Pertama, ada pemilihan bahan. Taksonomi adalah ilmu tentang penamaan, penggambaran, dan pengelompokan organisme, mencakup tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme di dunia. Seleksi bahan didasarkan pada beberapa aspek seperti spesies, usia tanaman, bagian tubuh tanaman yang digunakan, dan lokasi, serta musim panen. Faktor yang mempengaruhi kandungan senyawa pada tumbuhan seperti musim kadar air, intensitas cahaya matahari, kondisi tanah, dan pertimbangan pemilihan bahan juga. Selanjutnya penyiapan bahan. Yang pertama ada pemanenan. Bagian tanaman yang dipanen bisa berupa seluruh tanaman atau bagian tertentu, disesuaikan dengan kandungan metabolis sekunder yang diinginkan. Yang kedua ada sumber bahan baku, bisa berasal dari biota liar atau tumbuhan, alami, atau hasil budidaya. Yang ketiga ada jenis bahan segar, meliputi tanaman segar. Yang keempat ada jenis sediaan simplicia yaitu infus, deko, macerat, tinktur, ekstrak, cuka, atau oily drugs. Selanjutnya ada tahapan memperoleh simplicia. Yang pertama ada tahap pengumpulan, yang kedua ada tahap sortasi, yang ketiga pencucian, yang keempat perajangan, yang kelima pengeringan, yang keenam ada pemeriksaan mutu, dan 7 pengepakan atau penyimpanan. Proses sortasi, pencucian, dan perajangan. Pertama, sortasi basah, memisahkan kotoran dan bahan asing dari simplicia, penting untuk mengurangi kontaminasi mikroba. Yang kedua ada pencucian, dilakukan dengan air bersih, terutama untuk simplicia yang mudah larut, lalu dikeringkan 1 hari sebelum perajangan. Yang ketiga ada perajangan. Untuk memudahkan proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan, tanaman baru dipanen, dijemur utuh sebelum dirajang. Yang kedua ada materi, pemilihan dan penyimpanan bahan juga. Tujuan penyiapan bahan. Penyiapan bahan bertujuan menjaga simplicia dari kerusakan akibat cahaya, oksigen udara, reaksi kimia internal, dehidrasi, serangga, dan kontaminasi lain. Proses penyiapan bahan yang pertama ada pengeringan, dengan menggunakan metode sinar matahari, kering angin, oven, microwave, dan freeze drying. Yang kedua ada aturan, sesuai per BPOM 2019, suhu pengeringan simplicia tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Yang ketiga ada penyimpanan, disimpan di wadah kedap udara, suhu dingin, dan tidak lembab untuk mencegah kerusakan. Yang kedua ada pengecilan ukuran dengan menggunakan alat, gunting, pisau, penggilingan, blender, atau mortar, dengan tujuan memudahkan penetrasi pelarut saat ekstraksi. Yang ketiga ada garbling atau sortasi kering, dilakukan setelah pengeringan untuk membuang kotoran atau bagian tanaman yang tidak diinginkan. Selanjutnya ada pemeriksaan mutu dengan menggunakan uji identifikasi taksonomi, analisis farmakognosi, fisika, kimia, biologi, dan mikrobiologi. Parameter yang digunakan seperti kandungan air, kadar abu, senyawa aktif, kontaminan, mikroba, dan residu pestisida. Selanjutnya ada pengemasan dan penyimpanan. Pengemasan disesuaikan dengan tujuan, cara pengangkutan, dan lama perjalanan. Penyimpanan, tempat penyimpanan harus tahan api, panas, rayap, dan terbuat dari bahan kuat. Ancaman kerusakan ada dehidrasi, udara kering menyebabkan simplicia mengkerut. Yang selanjutnya ada kapang, merusak komposisi kimia dan menghasilkan toksin berbahaya. Selanjutnya ada ekstraksi bahan alam. Ekstraksi adalah proses pengambilan senyawa metabolis sekunder dari biomasa atau bahan alam dengan memisahkan bagian yang tidak diperlukan. Proses ini bertujuan mendapatkan senyawa target tanpa mengganggu efektivitas bahan aktif. Selanjutnya ada klasifikasi ekstraksi. Ekstraksi merupakan proses pemisahan zat aktif dari padatan maupun cairan, bisa berupa supercritical fluid extraction, solid liquid extraction, liquid extraction. Prinsip ekstraksi, yang pertama ada pelarut merusak dinding sel atau jaringan dan masuk ke dalam sel. Yang kedua, pelarut melarutkan senyawa metabolit. Yang ketiga, senyawa terlarut dipisahkan dari bahan asal bersama pelarut. Metode ekstraksi ada 7. Yang pertama maserasi, yang kedua perlokasi, yang ketiga reflux, yang keempat sokletasi, yang kelima ultrasonikasi, yang keenam microwave, yang ketujuh tekanan. Faktor pemilihan metode ada efisiensi, rendemen tinggi, kualitas senyawa terjaga, waktu ekstraksi singkat, penggunaan pelarut sedikit, biaya murah, dan risiko rendah. Pelarut ekstraksi, pemilihan pelarut didasarkan pada polaritas, titik didih, viskositas, dan kelarutan dalam air. Proses ekstraksi maserat, serbuk simplicia dilarutkan dalam pelarut selama 6 jam, lalu diaduk, didiamkan, lalu disaring. Proses diulang beberapa kali hingga ekstraksi optimal. Selanjutnya ada evaporasi. Semua cairan hasil ekstraksi diuapkan menggunakan penguap vakum atau rotavapor hingga diperoleh ekstrak kental.
Batas residu pelarut. Penggunaan pelarut harus memperhatikan batas residu maksimum sesuai peraturan BPOM. Misal, etanol maksimal 10.000 ppm, etil asetat maksimal 5.000 ppm. Nah, sekian hasil ringkasan materi dari saya. Terima kasih.